Orang itu diuji sesuai dengan tingkat keimanannya. Kalau dia tidak punya keimanan, apanya yang mau diuji? Perumpamaannya, kalau kita masuk sekolah, terdaftar di sebuah sekolah, ketika tiba ujian, kita akan dipanggil ikut ujian. Tapi kalau ada orang mendaftar di sebuah sekolah, tiba waktunya ujian, dia tidak dipanggil. Tidak dipanggil dia. Ini kemungkinannya dua. Yang pertama, dia mendaftar di sekolah itu tapi tidak diterima, atau pernah masuk di sekolah itu tapi dikeluarkan, sudah dikeluarkan. Orang-orang yang beriman, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah mencintai mereka. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pun ridha kepadanya. Faman sakhita falahu sakhat. Siapa yang marah, tidak terima, maka Allah Subhanahu wa taala pun marah kepadanya. Jadi ujian itu ciri tanda bahwa Allah mencintai seorang hamba. Itulah kalau kita lihat perjalanan hidup manusia yang paling Allah cintai. Siapa mereka? Para nabi dan para rasul tidak pernah luput dari ujian dan cobaan. Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyun nas asyaddul bala? Ya Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya, yang paling hebat cobaannya? Apa jawaban Nabi kita? Al-anbiya, para nabi. Para nabi, manusia yang paling dicintai oleh Allah dan paling mencintai Allah. Ternyata mereka manusia yang paling berat ujiannya. Jadi jangan heran ketika kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, pasti ujian kita semakin hebat. Kenapa saya ya? Sejak saya kenal agama, sejak saya mendekatkan diri kepada Allah, kenapa ujian saya lebih berat? Memang begitu. Memang begitu ujian Allah, dan begitu prosedur keimanan dalam agama kita. Semakin Anda dekat kepada Allah, semakin ujian Anda berat, semakin ujian Anda hebat. Kenapa? Karena Allah menginginkan kemuliaan dan keutamaan pada diri-diri Anda. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, al-anbiya thumma amsal fa amsal. Dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Di dalam klasifikasi para nabi dan para rasul, nabi dan rasul ada yang diangkat menjadi ulul azmi. Ulul azmi itu 5 nabi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ajma'in. Di antara 5 ulul azmi itu, kenapa dikatakan ulul azmi? Ulul azmi itu artinya yang memiliki kesabaran yang ekstra hebat, karena mereka menghadapi ujian dan cobaan khusus dari umatnya itu luar biasa. Di antara ulul azmi ini yang diangkat menjadi khalilullah 2 orang, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad alaihi wassalam. Di antara 2 orang nabi ini yang diangkat menjadi sayyidul mursalin, pimpinannya nabi, ketika beliau mau mi'raj, beliau menjadi imam dan seluruh nabi bermakmum di belakangnya. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Adi. Beliau bersabda, ma'udhin nabi mislu ma'udhitu. Tidak ada nabi yang diberi ujian seperti ujian yang Allah berikan kepadaku. Ini level nabi ini. Di antara nabi yang diberikan ujian, beliau orang yang paling hebat ujiannya. Kenapa? Karena memang beliau adalah sayyidul mursalin, pimpinannya nabi. Jadi orang itu semakin imannya hebat, semakin ujiannya berat. Jadi kalau orang mau naik imannya, tidak mau dapat ujian, oh tidak bisa begitu. Pasti pohon itu semakin tinggi, pasti semakin banyak terpaan hempasan angin. Kalau tidak mau ditiup angin, ya tidak usah tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, pasti dan pasti. Allah berfirman pakai lam taukid dan nun taukid. Ini orang kalau belajar bahasa Arab, ini artinya penegasan, penekanan. Pasti dan pasti saya akan bala kalian, saya akan uji kalian bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Ada ketakutan-ketakutan kita di dunia itu terlalu sedikit dibandingkan nanti ketakutan di alam akhirat. Min khauf wal ju', dan rasa lapar, kekurangan makanan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, miskin, wal anfus, penyakit, kematian, wat thamarat, kekurangan buah-buahan, musim paceklik. Kemudian Allah menutup ayat surat Al-Baqarah 155 ini, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira orang-orang yang bersabar. Ada ujian, ada cobaan, kemudian Allah memberitakan wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, Allah sebutkan siapa yang bersabar itu, orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini ucapan mestinya jangan hanya dilafadzkan di bibir, tapi diimani dan diyakini. Inna lillahi, kita semua ini milik Allah. Anda tidak punya hak milik di dunia. Yang Anda gunakan, yang Anda pakai itu hanya hak pakai, bukan hak milik. Waktu, umur, badan, harta, jabatan, kedudukan itu hak pakai, bukan hak milik. Itulah dalam agama kita itu tidak boleh menjual organ tubuh. Haram hukumnya. Kenapa? Nabi kita bersabda, la tabi ma laysa indak, jangan kamu jual apa yang kamu tidak miliki. Haram hukumnya orang jual-jual anggota badannya. Kenapa? Itu bukan miliknya, itu hak pakai, itu bukan hak milik. Jadi kita semua ini milik Allah. Yakini itu. Tidak ada yang kita miliki di dunia ini. Kita ini hanya seperti tamu. Tamu itu datang, dia tidak mungkin menetap selamanya di rumah tuan rumah, pasti dia akan berangkat. Dan semua yang kita miliki itu titipan. Kalau pemiliknya mau ambil, tidak ada kekuatan yang mampu mencegahnya. Inna lillahi. Jadi sebelumnya Allah jelaskan ujian, rasa takut, lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kematian, penyakit, kekurangan buah-buahan, ceklik, gagal panen. Kemudian Allah jelaskan beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Yang bersabar itu ketika dia ditimpa musibah dia berkata inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Pasti kita kembali, pasti kita mempertanggungjawabkan apa semua yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Umur ditanya an umrihi fi ma'afnahu, umurmu kamu habiskan kemana? Jasadmu an jasadihi fi mablahu, jasadmu kamu usangkan kemana? Kita sampai tua, sampai renta, itu dipakai apa itu badan? Digunakan untuk apa? Harta ditanya min aina tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kamu dapatkan itu harta dan kemana kamu belanjakan? Ini pertanyaan khusus harta. Dua ditanya min aina tasabahu, dari mana kamu dapatkan harta? Kalau umur jasad Allah tidak tanya dari mana kamu dapatkan umur, dari mana kamu dapatkan jasad. Tapi kalau harta ditanya. Kenapa? Karena tidak ada orang lain, orang lahir itu bawa harta, itu tidak ada sejarahnya. Tidak ada orang lahir itu di tangannya ada emas, di mulutnya ada berlian, tidak ada. Ketika dia dewasa, dia besar, ada harta yang melekat di badannya, ada yang dia simpan di rumahnya, bahkan rumahnya itu hartanya. Allah nanti tanya, min aina tasabahu, dari mana kamu dapatkan ini harta? Kamu lahir tidak bawa itu. Bukan hanya asalnya ditanya, tapi juga akhirnya wa fi ma anfaqahu, kemana kamu habiskan itu harta.
Kemudian juga kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala an ilmihi ma amila biha, tentang ilmumu. Ilmu yang kamu tahu itu kamu amalkan untuk apa? Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat-ayatnya menjelaskan tentang menggugahnya Allah kepada kita. Afala ta'qilun? Tidakkah kamu berakal? Kamu kan tahu dunia ini fana, semua berakhir, semua berlalu. Kenapa kamu tidak siapkan dirimu? Afala ta'qilun? Allah bertanya, tidakkah kamu berakal? Afala tasma'un? Tidakkah kamu pernah mendengar? Afala tadakkarun? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Afala tubsirun? Tidakkah kamu melihat orang-orang yang jauh dari Allah tidak ada yang bahagia? Jadi Allah tanya itu, Allah gugah. Kan Anda beriman, kenapa tidak tergugah yang Anda pikir, yang Anda dengar, yang Anda ambil pelajaran? Semua ditanya tentang ilmumu, kamu amalkan kemana? Jangan bilang saya tidak tahu. Menuntut ilmu itu Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib bagi setiap muslim, laki-laki atau perempuan. Terkhusus ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, dan kewajiban kita sehari-hari. Kalau ada yang bilang saya tidak tahu, Anda tidak harus menjadi ustadz, Anda tidak harus menjadi santri. Apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang paham adzikr, paham Al-Quran, paham sunnah. Bertanya kalau kalian tidak tahu. Apalagi di zaman sekarang, terlalu mudah mengakses ilmu. Mau tahu mana perbuatan mentauhidkan Allah, mana perbuatan menyekutukan Allah, tinggal klik saja di ujung jari itu, muncul semua tauhid, muncul semua kesyirikan, muncul semua dalil-dalilnya. Kenapa Anda tidak tahu? Itu yang jadi masalah. Terlalu sibuk beralasan dengan ini dengan itu. Anda kira kalau Anda berkata saya sibuk itu dimaklumi? Anda hidup mau apa? Untuk itukah Allah menciptakan Anda? Coba pikir-pikir dulu itu. Kita hidup di dunia ini untuk beribadah. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, wabtagu fima atakallah daral akhirah wala tansah nasibaka minad dunya. Cari, wabtagu ini kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il amr, kata kerja yang menunjukkan perintah. Wabtagu fima atakallah daral akhirah, cari, usahakan, upayakan, maksimalkan fima atakallah, apa yang Allah berikan kepada kamu, kesehatan, kecerdasan, waktu luang, darul akhirah, kehidupan akhirat. Ini asalnya kita beribadah, belajar, mengerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, itu asalnya. Wabtagu fima atakallah darul akhirah. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan lupa bagianmu di dunia. Perkara di dunia itu Allah ingatkan, jangan lupa loh kamu butuh makan, jangan lupa loh kamu butuh istirahat. Tapi asalnya kita cari apa yang Allah anugerahkan kepada kita, kehidupan akhirat. Tapi jangan lupa kehidupan Anda di dunia. Kalau ada seorang ibu, dia suruh anaknya, nak, kamu pergi ke warung beli beras, tapi jangan lupa beli gula. Itu kira-kira tujuan dia ke warung itu beli apa? Beli gula atau beli beras? Nah, kamu ke warung beli beras, tapi jangan lupa beli gula. Jadi kehidupan kita di dunia ini untuk mencari akhirat, tapi jangan lupa kita di dunia ini butuh makan, butuh istirahat, butuh tidur. Jangan dibalik. Cari dunia, nanti ada kesempatan baru cari akhirat. Itu keyakinan yang tidak diambil dari Al-Quran. Jadi hati-hati. Al-Quran itu kitab suci. Orang-orang yang beriman mengambil akidah dan keyakinan di situ. Jangan ambil keyakinan di luar. Jadi ketika seseorang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian ayat 157 Allah berfirman,
ulaika alaihim salawatu mir rabbi, mereka itulah orang-orang yang Allah bersalawat kepada mereka. Wa ulaika humul muhtadun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ada musibah, ada cobaan, bertambah lagi hidayah dan petunjuk. Ada musibah, ada cobaan, bertambah lagi hidayah dan petunjuk. Dan memang tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat-derajat kita dan membersihkan kita dari kotoran-kotoran dosa. Nabi kita bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Ma min muslim yusabu bihal musibah." Tidak ada satupun orang Islam yang diberi musibah illa kafarahallahu lahu bih, kecuali menjadi sebab Allah gugurkan dosanya. Hatta syauka yushakuha, sampai pun sebiji duri yang menusuk dirinya. Jadi musibah itu selain hikmahnya untuk mengangkat derajat seorang hamba, selain hikmahnya untuk melipat gandakan pahala, dan diantara hikmahnya adalah menggugurkan dosa-dosa. Jadi orang kalau dia beriman itu pasti diberi ujian. Jadi siap-siap dan tidak usah mengatakan ini perkara yang asing. Orang kalau SD itu ujiannya, ujian anak SD. Kenapa? Karena ilmunya, pengetahuannya segitu. Naik kelas lagi SMP, ujiannya anak SMP. Dan tidak usah khawatir, nanti Allah berikan ujian saya yang saya tidak mampu. Itu tidak mungkin dan mustahil. Tidak mungkin itu. La yukallifullahu illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Jadi agama Islam ini agama yang paling gampang, mudah. Coba cari syariat Islam yang Anda tidak mampu. Anda tidak mampu pergi haji, padahal dia rukun ini, maka Anda tidak wajib. Tidak usah pikir-pikirkan haji, karena Anda tidak mampu. Anda tidak mampu zakat mal, tidak usah pikir-pikir zakat, karena Anda tidak mampu. Anda tidak mampu berpuasa, mungkin karena sudah tua, renta, atau mungkin ada penyakit yang menetap. Tidak usah pikir-pikir puasa, Anda bayar fidyah saja. Apa syariat Islam yang Anda tidak mampu? Sebutkan. Banyak-banyaknya kita mampu, hanya yang jadi masalah kita tidak mau. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau masalah dakwah itu bukan masalah tahu atau tidak tahu. Pak, Bapak tahukah ini tidak boleh? Bapak pahamkah ini terlarang? Bukan masalah itu. Masalahnya sekarang bukan masalah tahu atau tidak tahu, masalahnya mau atau tidak mau. Itu yang jadi masalah. Abu Jahal, Abu Lahab, Qarun, Fir'aun, siapa bilang mereka orang tidak tahu? Anda kira mereka itu orang-orang yang terbelakang mentalnya? Tidak. Orang-orang cerdas itu. Hanya karena tidak mau Nabi datang mendakwai mereka, namanya orang tidak mau, tidak mau. Tapi orang kalau dia mau, tidak perlu 10 dalil. 1 dalil, 2 dalil, dia mau, dia kerjakan. Tapi orang kalau tidak mau, biar Nabi yang datang dakwai, dia tidak mau. Nah, itu masalahnya dakwah di situ. Kalau kita sudah sampaikan, sudah tahu, sudah tahu. Sekarang kembali ke pribadi masing-masing. Mau atau tidak mau, itu pilihan Anda. Itu pilihan Anda. Dan setiap pilihan, sekali lagi, ada resikonya. Saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi ujian. Nabi kita bersabda, "Innallaha ibtala rajul ala hasbi dini." Allah Subhanahu wa taala memberi ujian seorang hamba sesuai dengan tingkat agamanya. Faman kana fi dinihi riqqah ishtadda bala'uhu. Kalau agamanya itu kuat, maka hebat juga ujiannya. Wa in kana fi dinihi salban ibtala ala hasbi dini. Kalau agamanya itu lemah, maka diuji sesuai dengan tingkat keimanannya. Jadi tidak usah khawatir, nanti Allah beri saya ujian yang di luar kemampuan saya. Tidak mungkin. Kalau ada anak SD ujian, tidak mungkin gurunya ini ambil soal anak SMP. Tidak mungkin itu.
Kalau ada anak SMP ujian, tidak mungkin gurunya ini ambil soal anak SMA, tidak mungkin itu. Tidak mungkin terjadi pada guru, lebih tidak mungkin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah khawatir. Nanti saya diberi ujian melebihi kapasitas keimanan saya, itu tidak mungkin. Kalau ujian datang kepada Anda, itu menunjukkan Anda mampu dan sanggup melewati ujian ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat pertama sampai ketiga. Alif lam mim ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna. Allah bertanya. Ini kalau dalam ilmu tafsir istifham, ingkar. Allah bertanya tapi sifatnya mengingkari. Ahasiban nas, apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun? Seenaknya kalian berkata saya beriman, saya Islam, saya cinta Allah, saya cinta Rasul, wa hum la yuftanun, padahal kalian belum diuji. Oh, tidak begitu. Tidak ada begitu prosedurnya. Anda masuk Islam, berada di dalam keimanan, akan ada ujian, cepat atau lambat, saat ini atau nanti akan ada ujian itu. Di ayat ketiga Allah berfirman, walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Jadi orang sebelum kita ini sudah ada yang berkata saya Islam, saya Muslim, saya beriman, saya cinta Allah, cinta Rasul. Sudah ada ujian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, apa hikmahnya diberi ujian? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin, supaya Allah mengetahui, menyeleksi mana yang sadaqu, mana yang imannya jujur, dan mana yang imannya itu dusta. Kalau cuma ucapan saja, saya cinta Allah, saya cinta Rasul, tidak ada bedanya orang munafik dengan orang yang mukmin murni. Tapi ketika ada ujian, nah di situ manusia terseleksi. Itulah salah satu hikmah-hikmah besar Allah menurunkan ujian kepada manusia untuk menyeleksi siapa manusia yang betul-betul imannya benar dan siapa yang imannya itu dusta. Ada yang bertanya, kenapa Allah dia ciptakan setan di? Rupanya tidak ada setan, kita masuk surga semua. Kalau tidak ada setan, hari Jumat ke masjid semua, jujur semua, tidak ada polisi. Nah, ketika Allah ciptakan setan, di situ manusia terseleksi. Mana manusia yang ikut setan dan mana yang selamat dari godaan setan. Terseleksi manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan perintah-perintah, ciptakan larangan-larangan? Karena dengan perintah itu manusia akan terseleksi siapa yang patuh sebenarnya Anda ini, dan siapa yang takut akan adab dan penderitaan. Nah, itu hikmahnya. Allah itu salah satu nama dan sifatnya adalah Al-Hakim, yang maha hikmah. Tidak mungkin Allah berbuat itu sesuatu tidak ada pelajaran dan tidak ada hikmah di dalamnya. Pasti. Hanya hikmah itu terkadang ada yang bisa kita tangkap dengan akal kita, ada yang kita tidak bisa tangkap karena memang akal kita ini terbatas. Sementara ilmu Allah Subhanahu wa taala la yuhituna bi syai'in min ilmihi, tidak ada yang bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu pasti menimpa orang yang beriman. Jadi kalau kita diuji, itu tanda Allah cinta kita. Ibtalahum. Allah kalau dia cinta seseorang atau sebuah kaum, Allah beri dia ujian. Jadi hati-hati kalau di dunia ini dia hidup tidak ada ujiannya. Jangan-jangan dia tidak terdaftar di sekolah. Orang ujian dipanggil, dia tidak terdaftar. Orang itu kalau di sekolah ada ujian, ada tulisannya harap tenang, ada ujian. Dan memang terkadang kehidupan kita itu ada ujian. Bagaimana menghadapinya? Ilmu. Itulah pentingnya kita berilmu supaya kita lulus dalam ujian. Sebaliknya, ini yang mengerikan. Kalau ada orang larut hanyut di atas dosa dan maksiat, dia mau apa saja Allah mudahkan dia.
ada ujian, tidak ada cobaan. Nah ini kalau dalam bahasa agama namanya istidraj, perlalaian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj." Kalau kamu lihat seorang yang Allah beri dia kesenangan dunia, ala ma'asihi ma yuhibbu, dan dia melakukan kemaksiatan apa saja yang dia mau kerjakan, mau mendolimi orang, mau begini, mau begitu, yang haram-haram dia kerjakan, terjadi, dan tidak ada teguran, tidak ada ujian, tidak ada cobaan dari Allah. Rasulullah bersabda, fa inna ma huwal istidraj, itu namanya perlalaian. Jadi ada orang itu yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, makin dia maksiat, makin dibukakan pintu-pintu dunia, makin dia menzalimi orang, makin dikasih. Ini namanya istidraj. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Al-An'am ayat ke-44. Ini yang mengerikan ini. Kalau kita sehat-sehat tapi malas belajar, karir sukses, harta bertambah, bisnis berkembang, tapi ibadah tidak bertambah, hati-hati. Jangan sampai ini namanya istidraj. Allah berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya dengan membaca firman Allah surat Al-An'am ayat ke-44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatanku, kata Allah, firman Allah. Apa peringatan Allah? Islam, ibadah, bertakwa, beriman. Ketika mereka merupakan peringatanku, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', saya bukakan pintu-pintu kesenangan. Makin ingkar dia, makin maksiat, makin diberi dunia. Ada orang seperti itu. Itu Fir'aun dulu raja biasa. Bertambah kekuasaannya, bertambah kesombongan. Bertambah kekuatannya, bertambah keingkaran, sampai puncak keingkarannya dia memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang tinggi. Begitu manusia. Fir'aun itu kalau kita baca sejarah hidupnya, manusia yang paling sehat, tidak pernah dia sakit. Fir'aun itu, coba kalau dia sakit-sakitan, pas mau disembah, tunggu dulu, Tuhan lagi kambuh penyakit darah tingginya. Jadi Fir'aun itu manusia yang paling sehat, tidak pernah dia sakit. Sama dengan Namrus, orangnya sehat, tapi begitu ditambah nikmat, bertambah pengingkaran, dan bertambah kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati, ditambah harta, ditambah kedudukan, sukses begini, sukses begitu, tapi kezaliman, sewenang-wenang, merampas, mengambil, bersekongkol dengan dosa, hati-hati, itu namanya istidraj. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka merupakan peringatanku, firman Allah, kami akan bukakan mereka pintu-pintu kesenangan. Dibuka, dikasih. Hatta farihu bima utu, ketika mereka bergembira dengan apa yang mereka miliki, apa jawaban Allah? Akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka dengan tiba-tiba, dan mereka ketika itu mublisun, berputus asa. Dan begini skenario Allah kalau Allah mau menghinakan hamba. Fir'aun ketika dinasihati oleh Nabi Musa, dia membangkang dan dia jengkel. Dia menganggap Musa ini mau merongrong kekuasaan. Dia kejar Nabi Musa. Berapa tentara yang dia pakai? 1 juta tentara yang dia pakai kejar Nabi Musa. Nabi Musa dan umatnya itu 600.000. Nabi Musa itu termasuk Nabi yang banyak pengikutnya. 600.000, 12 kabilah, 12 suku. Itu dikejar. Fir'aun pokoknya sudah marah dengan kemarahan yang sangat, tangkap dia, hidup atau mati. Ketika tiba di Laut Merah itu, pengikut Nabi Musa cemas, pasti kita tertangkap ini.
Firaun dengan bala tentaranya, pasukan lengkap ini mau mengeksekusi, dapat habisi, tidak usah ditawar-tawar. Kemudian Allah mewahyukan untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah dan terbelah jadi jalanan. Sebagian riwayat 12 jalan karena 12 suku yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Firaun ketika dia melihat semua itu, dia tidak berpikir, namanya orang kalap kan begitu. Ini laut dia terbelah, jangan sampai duluan mereka tiba, ini laut dia kembali tertutup. Kan tidak ada pikirannya begitu. Memang begitu kalau orang mau dihinakan oleh Allah, kalap dia. Dan itu yang terjadi. Ketika Nabi Musa sudah sampai di seberang, Firaun masih di tengah jalan, Allah wahyukan untuk memukulkan kembali tongkatnya, tertutup itu laut, tenggelam semua Firaun dan bala tentara. Jadi Firaun ketika itu dia bertaubat. Timbul tenggelam di lautan, lebih banyak tenggelamnya daripada timbulnya. Dia berkata, amantu bi rabbi bani Israel, saya juga beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Siapa bilang Firaun itu tidak bertobat? Dia bertobat, hanya masalahnya terlambat. Nabi kita bersabda, innallaha yakbalu taubatal abdi malam yugorgir. Allah masih akan menerima taubat seorang hamba sebelum napasnya di kerongkongan. Nah ini Firaun napasnya sudah di kerongkongan, ini mau mati baru bertaubat, terlambat. Panjangnya waktu yang Allah berikan, lama kesempatan untuk insaf, tidak juga dipakai untuk bertaubat. Allah itu kalau kita bertaubat, Allah rindu. Mana hambaku yang bertaubat? Tidak ada yang bertaubat. Masalah dosa, okelah kita semua berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, walaupun ustadz. Tidak ada orang yang steril dari dosa. Dan orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosanya. Ada timbangan nanti di akhirat. Itu gunanya ditimbang kebaikan dan keburukan. Lebih banyak kebaikannya, lolos dia masuk surga. Hanya masalahnya ini, orang berdosa itu kapan dia bertobat? Nah itu yang ditunggu-tunggu itu. Kalau masalah berdosa, semua kita berdosa, siang malam kita berdosa. Hanya masalahnya bertobat atau tidak, itu yang jadi masalah. Dan begitu skenario Allah Subhanahu wa taala. Allah tenggelamkan Firaun dengan seluruh bala tentaranya. Begitu juga Qarun. Qarun itu di puncak kekayaannya, dia fitnah Nabi Musa melakukan perzinahan. Kemudian Nabi Musa berdoa, ya Allah tenggelamkan Qarun, ditenggelamkan Qarun duluan orangnya. Kemudian banyak orang kasak-kusuk, sebar-sebar berita, jangan-jangan Nabi Musa dia mau ambil hartanya Qarun. Nabi Musa berdoa lagi, ya Allah tenggelamkan hartanya Qarun, ditenggelamkan lagi. Itulah orang kalau gale-gale tanah kemudian dapat harta, ah ini harta Qarun ini. Allah tenggelamkan Firaun di mana? Di lautan. Allah tenggelamkan Qarun di mana? Di daratan. Mudah-mudahan masih yakin bahwa manusia itu dia bisa tenggelam di daratan. Ah, masa Ustaz? Orang tenggelam itu kan di laut, masa di darat ada yang tenggelam? Alhamdulillah Allah buktikan kemarin waktu di Palu. Ada daerah, ada wilayah yang Allah tenggelamkan, tidak ditahu mana penghuninya, mana rumahnya, semua tenggelam. Mudah-mudahan masih yakin. Mudah-mudahan masih yakin kisahnya Qarun. Karena banyak orang baca Al-Quran itu dia baca-baca saja, tapi dia tidak ambil keyakinan di situ. Mudah-mudahan masih yakin. Ah, apa hubungannya dengan dosa? Apa hubungannya? Ini ucapan-ucapan orang yang tidak akrab dengan Al-Quran. Kita itu saudara dan saudariku, disiksa oleh Allah karena dosa, karena maksiat. Ingat-ingat itu. Bukan karena miskin, bukan karena tidak punya apa-apa, bukan karena itu, karena dosa. Namrus, raja yang zalim. Bagaimana skenario dia mati? Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Namrus dengan sebab apa? Dengan sebab nyamuk yang masuk di hidungnya, tidak keluar 3 hari 3 malam, dia mati. Nah, begitu caranya Allah hinakan orang. Di puncak kekuasaannya dia mengaku dirinya Tuhan, tidak usah jauh-jauh. Kasih masuk nyamuk di hidungnya, tidak keluar-keluar, mati dia. Nah, coba lihat diri kita ini, siapa saya ini? Apa yang saya banggakan sebenarnya? Kemudian saya mau beginikan orang, saya mau anggap saya begini. Itu orang-orang yang tidak akrab dengan Al-Quran. Al-Quran itu dia syifa, obat.
Dia obat penyakit jasmani dan penyakit rohani, penyakit hati. Jadi kalau ada kesombongan, merasa hebat, merasa begini, itu banyak-banyak baca Al-Quran. Imani kisah yang terjadi di situ. Kenapa? Allah berfirman ketika menjelaskan Fir'aun dan Qarun, faqsasil qasasa la'allakum yatafakkarun. Kami kisahkan kisah ini supaya kalian mengambil pelajaran. Maksudnya apa? Kisah itu akan terulang. Kisah itu akan terulang, hanya pelaku sejarah itu yang berbeda. Ingat-ingat itu. Dulu ada namanya Qarun, sekarang tidak ada namanya Qarun. Dulu ada namanya Fir'aun, sekarang tidak ada namanya Fir'aun. Tapi sifatnya. Kalau kita berbicara tentang Qarun, kita pasti membenci Qarun. Kalau kita berbicara tentang Fir'aun, kita benci. Tapi sifatnya Fir'aun, kita senang. Apa sifatnya Fir'aun? Sifatnya Fir'aun itu senang disembah. Ada orang begitu. Ada orang seperti itu. Kita itu jengkel Qarun, tapi kita senang. Qarun ya, apa kerjanya Qarun? Qarun itu kalau dia keluar di kaumnya, dia pakai pakaian yang terbagus, kemudian dia kumpul budak-budaknya, kemudian dia pakai segala yang mewah, kemudian dia show. Jadi Qarun itu kerjanya pamer. Dia pamer kekayaannya, pamer yang dia miliki. Kita jengkel Qarun, tapi terkadang kita suka melakukan perbuatan seperti perbuatannya Qarun. Nah, yang begitu yang kita ambil pelajaran. Jangan judulnya yang dijengkel, tapi isinya dipakai. Saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang berikut, tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Nabi kita bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, Allah faqihkan dia dalam masalah agama. Dia paham, dia mengerti tentang masalah agama. May yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan, khairan ini bentuknya nakirah, umum kalau dalam bahasa Arab. Kebaikan yang kecil, kebaikan yang sedang, kebaikan yang besar. Kebaikan yang di dunia ini, di alam barzah dan di akhirat. Kebaikan saat ini dan kebaikan nanti, dan semua kebaikan. May yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, yufaqihu fid din. Allah faqihkan dia, pahamkan dia, mengerti tentang agama. Ada mafhum mukhalafah. Ada pemahaman sebaliknya. Pemahaman sebaliknya bagaimana? Kalau orang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah tidak faqihkan dia dalam masalah agama. Nah, itu pemahaman sebaliknya. Jadi hati-hati, seumur ini kita tidak paham agama, hati-hati itu. Hati-hati, berarti Anda naudzubillah min dzalik termasuk orang-orang yang Allah tidak kehendaki kebaikan. Jadi orang itu kalau Allah kehendaki kebaikan, Allah pahamkan dia masalah agama. Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan dari Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yubghitu kulla alimin fid dunya wal jahil an akhirah." Allah benci dengan seorang hamba alim fid dunya. Dalam masalah dunia dia paham, banyak ilmunya tentang dunia, tapi dia jahil terhadap perkara akhirat. Kalau ditanya ini syirik atau tidak ini Pak, saya tidak tahu yang itu. Bagaimana Pak kalau kita supaya bebas dari kemaksiatan dosa? Saya tidak tahu. Kalau kita mau mentauhidkan Allah bagaimana? Saya tidak paham. Hati-hati yang begitu. Karena itu ilmu-ilmu inti yang harus dan wajib untuk kita ketahui. Tidak ada orang masuk neraka itu karena ilmu dunia, tidak ada. Ilmu dunia itu maksimal hukumnya fardu kifayah, maksimal itu. Tidak ada ilmu dunia yang sampai ke fardu ain, tidak ada. Maksimal dia ilmu dunia fardu kifayah. Contohnya, di sebuah daerah, setiap bayi yang lahir lebih banyak yang meninggal daripada yang hidup. Ada diutus 1 orang, 2 orang untuk mempelajari ilmu tentang bayi, tentang kebidanan. Maka orang yang diutus ini, dia hukumnya wajib kifayah. Tidak semua harus yang pergi belajar tentang ilmu kebidanan, tidak.
Cukup 1-2 orang yang mewakili daerah itu. Nah, itu namanya fardu kifayah. Jadi tidak ada ilmu dunia itu yang sampai hukumnya fardu ain, maksimal sekali fardu kifayah. Adapun ilmu dunia sebagiannya itu fardu ain. Rukun-rukun Islam, makna la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, pembatal la ilaha illallah, ini harus diketahui, tidak boleh tidak. Solat, rukun-rukun solat, wajib-wajib solat, syarat-syarat solat, pembatal-pembatal solat, ini wajib diketahui. Tentang puasa, syarat-syarat puasa, pembatal-pembatal puasa, hukum-hukum puasa, ini wajib diketahui. Kalau dia punya uang berlebih, tentang zakat, berapa nisabnya, waktu kapan dia keluarkan. Kalau dia punya uang lebih, dia wajib menunaikan rukun yang kelima, haji. Bagaimana sa'i, bagaimana tawaf, bagaimana melempar jumroh, ini harus dia ilmui. Nah, begitu juga rukun-rukun iman, beriman kepada Allah, keberadaan Allah, sifat rububiyah Allah, sifat uluhiyah, ini harus diketahui. Ini tidak bisa ditawar-tawar, ini ilmu-ilmu yang begini. Oh, saya tidak tahu. Terus Anda seumur itu apa yang Anda cari? Nah, itu perhatikan diri-diri kita. Sebagai penutup, saudara dan saudariku, Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Ini berita gembira. Jadi sekarang kita hibur dengan berita gembira. Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Nah, ini pertanyaan yang heboh dari sahabat. Ada orang kenal surga, tahu surga, paham surga, kenapa ada yang tidak mau di? Nah, itu bahasa kita. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ingat sabda Nabi, illa man aba, kecuali yang tidak mau, bukan kecuali yang tidak mampu. Ingat itu. Jadi tidak ada orang di dunia ini yang tidak mampu masuk surga, itu tidak ada. Tidak ada sejarahnya. Kalau ada orang tidak ada di surga, bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau. Siapa yang tidak mampu beriman kepada Allah? Oh, saya tidak mampu beriman dengan adanya Allah. Saya tidak mampu beriman dengan hari kiamat. Ada orang yang tidak mampu begitu, bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Jadi Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau, bukan tidak mampu. Jadi kalau ada orang tidak ada di surga, itu karena tidak mau, bukan tidak mampu. Apa yang Anda perintah, apa yang Allah perintahkan kepada Anda, Anda tidak mampu apa? Tidak ada yang Anda tidak mampu. Yang ada itu dan banyaknya itu tidak mau. Disuruh beriman saja. Orang beriman itu habiskah uangnya? Streskah dia? Gampangnya beriman kepada Allah. Ini dunia tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada penciptanya. Selesai. Illa man aba. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ini pertanyaan cerdas dari sahabat. Siapa umatmu yang tidak mau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wa man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati aku, beriman kepadaku, mengikuti petunjukku, sunnahku, syariatku, itulah umatku yang masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak beriman kepadaku, tidak mengikuti tuntunanku, syariatku, ajaranku, faqad aba, itulah umatku yang tidak mau masuk surga. Sekarang pertanyaan terakhir, tidak usah kita tanya orang lain, Pak, Bapak mau masuk surga kah? Bu, Ibu mau masuk surga? Tidak usah tanya orang lain, tanya diri kita, saya ini mau masuk surga kah? Setelah tanya begitu, beginikah perbuatannya orang yang mau masuk surga? Beginikah akidahnya? Beginikah akhlaknya? Setelah tanya diri kita, tanya lagi, masa saya masuk surga? Begini amalanku, begini ibadahku. Tidak usah kita tanya orang lain, karena kita tidak tanggung jawab dengan apa yang orang lain kerjakan. Selamatkan diri masing-masing di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani wa kulli imri'in yauma idzin sya'nu yugni. Orang semua lari dari temannya, istrinya, anaknya, kenalannya, semua lari. Kenapa? Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yugni. Orang selamatkan diri masing-masing. Tidak ada orang baku tolong-tolong di akhirat.
Nabi suamimu, istrimu tidak beriman, tidak bisa dia tolong kamu walaupun di dunia kamu satu tempat tidur. Nabi bapakmu, anaknya tidak beriman, tidak bisa ditolong. Nabi anakmu, bapaknya tidak beriman, tidak bisa ditolong. Jadi selamatkan diri masing-masing. Jadi jangan bermaksiat gara-gara orang, karena orang itu tidak ada yang bisa menolong orang lain. Saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimah, ini yang bisa kita sampaikan dari segelintir yang bisa kita luangkan waktu. Mudah-mudahan di kemudian hari kita kembali berjumpa dan insya Allah kita bahas dengan pembahasan yang menjadi sebab-sebab bertambah keimanan kita, kita tersadar lagi dan kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita lebih baik daripada kemarin dan semoga esok hari kita lebih baik daripada hari ini. Orang yang celaka itu bukan orang yang menolak perkara-perkara yang benar, tapi orang yang celaka itu adalah orang yang tidak mau memperbaiki diri dan membenahi diri. Kalau kita salah, kita perbaiki. Kalau kita keliru, kita benahi. Kalau kita berdosa, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah tutup pintu taubat orang. Tidak usah menghakimi orang. Kita beri support saudara kita keimanan supaya mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada ucapan yang tidak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat saya dan tidak ada maksud saya untuk memojokkan dan menyudutkan. Kalau yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau yang salah itu datang dari saya, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.